Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas 1A Program Studi Manajemen Pemasaran Pariwisata Angkatan 2021 yang beranggotakan saya sendiri Gita Medina Cahaya Nurani, Saya Cornelia Delharos. Saya Givari Hasaradani. Saya Fani Magdalena. Kami akan memaparkan materi mengenai studi dan praktik pendidikan, yang mana tugas ini bertujuan untuk memenuhi mata kuliah pengantar pendidikan. Pendidikan merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana dengan tujuan pengembangan potensi diri juga kedewasaan diri. Studi pendidikan adalah upaya seseorang atau kelompok dalam rangka memahami konsep pendidikan. Dan pengertian untuk praktek pendidikan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dalam rangka membantu peserta didik dalam mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Studi pendidikan juga praktek pendidikan memiliki suatu hubungan. Yang pertama adalah studi pendidikan menjadi dasar suatu praktek pendidikan. Yang kedua, hasil dari studi pendidikan dapat dijadikan kriteria keberhasilan atau patokan ukuran tingkat pencapaian dalam suatu praktek pendidikan. Dan yang terakhir, praktek pendidikan dapat menjadi sarana penguji hasil studi pendidikan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai praktik pendidikan di Indonesia yang terbagi ke dalam 3 jalur. Yang pertama adalah praktik pendidikan formal. Ini merupakan praktik pendidikan yang diperoleh secara sistematis dan ditunjukkan dengan adanya pendidikan berjenjang yang terstruktur dan jelas. Biasanya, praktik pendidikan formal memiliki persyaratan tertentu. Di antaranya adalah pembagian kelas terpisah sesuai jenjang, adanya persyaratan usia, dan materi pembelajaran yang menggunakan sistem kurikulum. Lembaga yang digunakan dalam praktik menempuh pendidikan formal adalah sekolah. Jenjang pendidikan formal di sekolah terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Yang kedua adalah praktik pendidikan non-formal. Ini merupakan praktik pendidikan yang dilakukan di luar sekolah namun tetap terstruktur. Biasanya, program ataupun materi yang digunakan sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Usia peserta didik pun dapat berbeda-beda sehingga tidak memiliki jenjang kelas dengan tingkat yang jelas. Lembaga yang digunakan dalam praktik pendidikan non-formal bertujuan untuk mengembangkan potensi keterampilan. Contohnya TPA, sekolah minggu, dan kursus musik. Yang terakhir adalah praktik pendidikan informal. Praktik pendidikan ini didapatkan melalui lingkungan dan keluarga yang dilakukan dengan belajar mandiri dengan sadar dan bertanggung jawab. Berdasarkan cara kerjanya, studi pendidikan dibagi menjadi 2. Yang pertama, pengetahuan biasa atau awam atau common sense knowledge, dan yang kedua adalah studi akademik pendidikan. Yang pertama, mari kita bahas mengenai common sense knowledge. Pengetahuan biasa atau awam atau common sense knowledge yaitu pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman dan kebiasaan hidup sehari-hari. Common sense knowledge memiliki ciri-ciri. Yang pertama, common sense cenderung menjadi biasa dan tetap atau bersifat peniruan serta pewarisan dari masa lampau. Yang kedua, common sense maknanya sering kabur atau samar dan memiliki pengertian ganda atau ambiguitas. Yang ketiga, common sense merupakan suatu kebenaran atau kepercayaan yang tidak teruji atau tidak pernah diuji kebenarannya. Lalu yang kedua ada studi akademik pendidikan.
Studi akademik pendidikan dibagi lagi ke dalam dua jenis, yaitu studi ilmiah pendidikan dan studi filsafat pendidikan. Ruang lingkup objek studi pendidikan makro dan mikro. Berdasarkan ruang lingkup dilaksanakannya sebuah kegiatan pendidikan, konsep pendidikan dibagi menjadi dua jenis skala objek, yaitu makro dan mikro. Pendidikan makro adalah pendidikan yang dilakukan secara luas atau nasional dengan segala perangkat aturannya seperti undang-undang, sistem pendidikan nasional, dan tidak luput dari hubungannya dengan masyarakat. Sedangkan pendidikan mikro merupakan ruang lingkup pendidikan yang bersifat kecil atau hanya ada di suatu tempat melaksanakan pendidikan tertentu, seperti halnya dalam keluarga, pendidikan di sekolah dasar, SMP, hingga SMA. Hal tersebut merupakan suatu kajian pendidikan dalam skala mikro. Selain itu, adapun kajian-kajian masalah pendidikan secara makro dan mikro. Masalah pendidikan secara makro yaitu berhubungan dengan kondisi masyarakat dan lingkungan yang secara luas mempengaruhi proses pembelajaran dalam pendidikan. Contohnya seperti masalah kurikulum di Indonesia yang kompleks dan selalu berganti-ganti, masalah kurang meratanya pendidikan, hingga masalah rentannya mutu pendidikan. Lalu adapun masalah-masalah yang terjadi dalam tatanan pendidikan mikro, yaitu berhubungan masalah-masalah yang dihadapi oleh seorang tenaga pengajar dan para murid yang menerima ilmu pendidikannya dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di suatu tempat melaksanakannya sendiri. Contohnya seperti menggunakan metode-metode pembelajaran yang kurang efektif. Lalu ada rendahnya prestasi siswa, adapun rendahnya kualitas sarana dan prasarana dalam mendukung proses pendidikan. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan serta kekurangan. Terima kasih dan sampai jumpa.